Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Bagaimana puasanya? Masih puasa kan? Tetap semangat ya. Semoga puasanya sampai akhir dan bisa menikmati hari raya Idul Fitri. Karena kita semua tahu bahwa puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang menjalankan perintah Allah SWT agar kita menjadi muslim yang baik, ya, belajar menahan diri yang baik untuk kesehatan, untuk kejiwaan kita, bisa merasakan bagaimana kalau kita lapar, kemudian kita mohon ridho Allah supaya lebih dekat pada Allah, supaya menjadi orang yang baik, ya. Semoga kita diampuni dosa-dosanya, semoga kita diberi berkah di bulan Ramadan ini, dinaikkan derajatnya, ya, diberi rezeki, kesehatan, kebahagiaan lahir batin, ya. Maka sangat-sangatlah wajib bagi generasi muda untuk berpuasa, yaitu untuk muslim supaya akan mendapat ridho Allah, sukses hidup dunia akhirat. Teman-teman, ibu akan lanjutkan bahasan tentang jenis-jenis kejahatan. Sebagai rasa syukur, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi kalau kita bicara tentang jenis-jenis kejahatan, ada beberapa, yaitu pada video ibu yang pertama sudah kita bahas tentang kejahatan kerah putih, white collar crime, kemudian kejahatan tanpa korban, ya, atau crime without victim. Masih ingat? Kalau contoh kejahatan kerah putih atau white collar crime adalah korupsi, sedangkan contoh dari kejahatan tanpa korban atau crime without victim adalah berjudi, mabuk, dan seks bebas. Nah, jenis kejahatan yang lain adalah yang disebut dengan organized crime atau kejahatan terorganisir. Apa sih kejahatan terorganisir atau organized crime ini? Kejahatan terorganisir atau organized crime adalah bentuk dari kejahatan di mana pelakunya merupakan sebuah komplotan, ya, sebuah komplotan, ya, jadi gerombolan beberapa orang itu, ya, mereka melakukan kejahatan, ya, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum dan merugikan orang lain. Dan hati-hati teman-teman, kalau misalnya teman-teman baru lulus sarjana, ya, kalau mencari pekerjaan hati-hati, jangan gampang-gampang mau diiming-imingi dengan gaji yang banyak, tunjangan yang banyak, ya, tapi nanti pekerjaannya misalnya bentuk kejahatan terorganisir, ya, jangan, ya. Jadi harus dicari tahu dulu lembaga atau perusahaan tempat Anda akan bekerja itu perusahaan apa, ya. Takutnya kalau tergelincir pada komplotan atau gerombolan orang-orang yang melakukan kejahatan terorganisir. Apa contohnya? Misalnya penyedia jasa pelacuran, penadah barang curian, perdagangan perempuan ke luar negeri, dan sebagainya. Ngeri kan? Nah, ya, jadi kalau cari pekerjaan itu harus dilihat, ya, apa dulu, begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kejahatan terorganisir.
Jenis kejahatan yang lain disebut dengan kejahatan korporasi atau corporate crime. Apa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi atau corporate crime ini? Ya, penjelasannya adalah sebagai berikut. Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan atas nama sebuah perusahaan korporasi dengan tujuan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan melawan hukum dan merugikan orang lain. Ya, jadi ada kejahatan terorganisir berupa komplotan, ya, gerombolan. Nah, kalau corporate crime, kejahatan korporasi itu kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan nama perusahaan. Gunanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan jalan merugikan orang lain dan masyarakat. Contohnya kejahatan terhadap produk-produk yang yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia, misalnya makanan, ya, tapi tetap dilakukan supaya mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan kalau dia tidak melawan hukum. Contohnya misalnya isi materi dari makanan yang akan dijual itu di sebuah pabrik itu mengandung zat-zat kimia yang merugikan kesehatan masyarakat, zat warna, zat pengawet, ya, zat kimia lainnya yang berbahaya, yang itu misalnya akan membuat rasa lebih enak, lebih manis, tetapi dampak ke kesehatan manusia tidak baik. Nah, ini juga termasuk kejahatan yang dilakukan suatu organisasi perusahaan. Bagaimana teman-teman? Bisa paham? Nah, dengan tahu jenis-jenis kejahatan ini berarti kita sadar hukum, tidak melakukan usaha-usaha yang dilarang oleh hukum. Ya, apakah itu ikut komplotan penagih barang atau membuat perusahaan yang banyak mengandung zat kimia dan sebagainya. Saya kira itu penjelasannya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ya, terima kasih sudah mau belajar di bulan puasa yang indah ini. Semoga manfaat, diridhoi Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.